Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Mokomokoh di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu tahun 2021, gelombang 3, angkatan 9, kelompok 3. Pada kesempatan ini, kami akan mengidentifikasi 10 sebab-sebab menurunnya semangat nasionalisme bangsa Indonesia beserta 10 solusinya. Untuk lebih rincinya akan disampaikan oleh teman-teman. Penyebab penurunan semangat nasionalisme, sikap individualisme yang hanya memikirkan dirinya sendiri dan acuh terhadap pemerintahan. Lunturnya nasionalisme juga berdampak pada kehidupan bangsa. Hal tersebut dapat menjadi pemicu kehancuran bangsa. Demokratisasi yang melewati batas etika dan sopan santun. Maraknya unjuk rasa telah menimbulkan frustasi di kalangan pemuda dan hilangnya optimisme, sehingga yang ada hanya sifat malas, egois, dan emosional. Kemudian selanjutnya, tertinggalnya Indonesia dengan negara-negara lain membuat para pemuda tidak bangga lagi menjadi bangsa Indonesia, lebih tertariknya terhadap produk-produk impor dibandingkan dengan produk buatan dalam negeri. Semakin masifnya gempuran budaya dan bahasa asing. Generasi muda sekarang sudah terbiasa dengan budaya dan bahasa asing seperti fashion, terus film dan musik, kemudian tata bahasa juga. Jadi mereka mulai melupakan kearifan lokal yang mereka miliki. Dengan kemajuan zaman dan teknologi, semua orang bisa melihat seluruh dunia yang berimbas pada moral. Mereka mencontoh apa yang mereka lihat baik, apa yang mereka lihat keren, dan mereka contoh. Yang mana belum tentu hal tersebut baik untuk dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Sikap keluarga dan lingkungan sekitar yang tidak mencerminkan rasa nasionalisme dan patriotisme, sehingga generasi muda meniru sikap tersebut. Faktor internal pemerintah. Pemerintah tidak memberikan pendidikan keteladanan yang baik bagi masyarakat. Seperti contoh, masih adanya pejabat pemerintah dari menteri kabinet sampai kepala desa pun melakukan tindakan korupsi. Kasus-kasus pelanggaran yang tidak terselesaikan, perusak lingkungan yang tidak pernah dihukum, serta program ketimpangan sosial ekonomi yang masih sangat tinggi, dan contoh-contoh lainnya. Faktor berikutnya yang menyebabkan turunnya rasa nasionalisme adalah kurangnya pemahaman terhadap sejarah bangsa. Para pemuda kurang mau dan kurang ingin mempelajari tentang sejarah bangsa Indonesia ini. Selanjutnya, faktor yang bisa menurunkan sikap nasionalisme adalah timbulnya etnosentrisme yang menganggap sukunya lebih baik dari suku lainnya, sehingga lebih mengagung-agungkan daerah atau sukunya daripada persatuan bangsa. Faktor berikutnya yang menyebabkan turunnya rasa nasionalisme adalah paham liberalisme yang dianut oleh negara barat yang memberikan dampak pada kehidupan bangsa. Sikap individualisme yang hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan keadaan sekitar dan acuh tak acuh dengan bangsa dan negara. Cara menumbuhkan rasa nasionalisme untuk para generasi muda. Harus adanya peran keluarga, peran pendidikan, serta peran dari pemerintahan. Yang pertama, selalu menggunakan produk dalam negeri. Yang kedua, harus memberikan pendidikan moral. Yang ketiga, menggalakkan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme, seperti seminar dan pameran kebudayaan. Yang keempat, memiliki pakaian batik. Yang kelima, lebih mendengarkan dan menghargai aspirasi pemuda untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih baik lagi. Solusinya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme di kalangan pemuda, dibutuhkan peran keluarga, pendidikan, dan pemerintah, yaitu selalu menggunakan produk dalam negeri. Kemudian yang kedua, menanamkan sikap cinta tanah air dan menghormati jasa para pahlawan, mengadakan upacara setiap hari Senin. Kemudian
lebih mendengar dan menghargai aspirasi pemuda untuk membangun Indonesia agar lebih baik lagi. Dan untuk solusinya, mungkin kementerian terkait bisa mulai memasifkan promosi atas kekayaan kebudayaan Indonesia agar generasi muda mengetahui dan lebih paham sehingga tumbuh semangat nasionalisme di diri mereka. Solusinya, penguatan nasionalisme dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan budaya populer seperti kegiatan olahraga, musik, film, kompetisi pendidikan, dan masih banyak lagi. Suksesnya perayaan Asian Games di Indonesia tahun 2018 yang dibarengi dengan meningkatkan prestasi atlet-atlet Indonesia terbukti berhasil dalam menumbuhkan semangat nasionalisme dan kebanggaan menjadi bagian dari bangsa Indonesia di kalangan masyarakat. Influencer harusnya juga bisa turut serta dalam menumbuhkan semangat nasionalisme di era digital seperti saat ini. Solusi yang dapat dilakukan agar semangat nasionalisme tidak turun yaitu peran orang tua dan lingkungan keluarga sangat diperlukan dalam menumbuhkan semangat nasionalisme dengan menanamkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral serta memberikan contoh atau teladan tentang rasa kecintaan dan penghormatan pada bangsa. Solusinya, 1. Memberikan sanksi keras seperti pemecatan dari status jabatan, tambah hukuman kurungan, pengembalian dana yang dikorupsi, sanksi dicabut hak politik, dan hukuman-hukuman lainnya. Kedua, sistem perekrutan jabatan negara yang proporsional dan kompeten. Ketiga, meningkatkan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan tidak hanya dari internal pemerintah atau birokrasi itu sendiri, tapi dari pihak eksternal seperti LSM yang profesional, media pers, dan pihak-pihak terkait lainnya yang bisa menjadi mata pengawas independen pemerintah. Bagaimana solusinya? Dengan cara memberikan pelajaran tentang pendidikan kewarganegaraan, Pancasila, serta sejarah bangsa kepada pemuda Indonesia sejak dini, sehingga pemuda sudah memiliki jiwa nasionalisme sejak dini. Menanamkan sikap cinta tanah air dan menghormati jasa para pahlawan dengan mengadakan upacara setiap hari Senin. Memberikan pendidikan moral sehingga para pemuda tidak mudah menyerap hal-hal yang negatif dan terjerumus pada arus globalisasi yang mengancam ketahanan nasional. Alhamdulillah sudah disampaikan, itulah penyebab-penyebab beserta solusinya. Yuk kita jaga semangat nasionalisme kita untuk negara Indonesia yang lebih baik. Semoga memberi manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.